Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal a'mali. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, yaitu berupa nikmat sehat dan iman. Sehingga kita bisa beraktivitas dalam segala hal. Shalawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan tentang hal mengubah media sosial menjadi ladang pahala. Media sosial. Apa itu media sosial? Media sosial yaitu sarana untuk berinteraksi, berbagi, dan bertukar informasi melalui jaringan virtual. Saat ini berbagai jenis media sosial sudah sangat menguasai alam jagat raya. Kita tidak bisa melepas hal itu semua. Bahkan sudah menjadi suatu kebutuhan pokok dalam aktivitas keseharian kita itu semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan hal merubah media sosial menjadi ladang pahala. Seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan itu semua menjadi alat pembelajaran dalam dunia pendidikan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan, media sosial diartikan sebagai platform atau aplikasi yang memfasilitasi pengguna untuk menciptakan, membagi konten, atau terlihat dalam komunitas daring. Definisi ini menunjukkan bahwa media sosial bukanlah sekedar alat untuk berkomunikasi, tetapi juga wadah untuk menciptakan, berbagi, dan mengkonsumsi informasi dalam berbagai bentuk, mulai dari teks, gambar, hingga video. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu apa isi atau indikator dari informasi yang kita sampaikan, apakah bermanfaat dalam arti mengandung unsur pendidikan atau edukasi, atau informasi kebaikan untuk semua khalayak ramai. Dalam media sosial, Islam memberikan perhatian penuh terhadap pengguna media sosial. Dalam Al-Quran dijelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Ahzab ayat 70, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Al-Ahzab ayat 70. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat 70. Kata kaul atau ucapan menurut Tahir Ibnu Asyar menjelaskan bahwa kata kaul merupakan satu pintu yang sangat luas.
baik yang berkata dengan kebaikan maupun keburukan, baik yang terucap dengan lisan dan didengar oleh orang banyak maupun yang tertulis. Kata sadidan yang berarti perkataan baik bukan hanya dimaknai dengan perkataan baik saja, namun harus pada pencapaian tepat sasaran. Oleh karena itu, mari kita jadikan media sosial kita ini sebagai suatu ladang pahala. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita niatkan bahwa semua konten, semua aktivitas yang berinteraksi dengan media sosial harus kita niatkan bahwa yang kita sampaikan adalah sebagai ladang pahala. Bagaimana caranya? Yang pertama, mungkin dalam kita, bukan hanya mungkin, tapi harus setiap konten yang kita berikan kepada halayak banyak atau orang banyak, yang pertama adalah suatu kebaikan. Mengajak orang berbuat baik. Dalam konten kita pun ada isi untuk selalu melakukan kebaikan, untuk selalu melakukan atau amalan-amalan kebaikan yang menjadikan ladang pahala. Kenapa menjadi ladang pahala? Setiap orang yang melihat konten kita, setiap siapapun yang mendengarkan konten kita akan membawa kepada kebaikan, akan berdampak positif dari konten-konten yang kita buat. Maka ingat, jadikan setiap konten kita adalah menjadi ladang pahala, mengajak semua orang banyak yang mendengarkan, melihat konten kita menjadi baik. Yang pertama, sedangkan yang kedua, niatkan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Meskipun kita sudah melakukan konten-konten kita berisi kebaikan, terkadang dalam hati kita timbul rasa ujub, timbul rasa kebanggaan, yang dimana setan selalu mengisi hati kita, niat baik kita itu menjadi bukan ladang pahala, bahkan menjadi suatu yang ujub, yang sia-sia karena pujian terhadap manusia. Jadi kita harus beristiqomah bahwasanya konten yang kita berikan, konten yang kita perdengarkan, konten yang kita perlihatkan kepada masyarakat banyak, yaitu mengandung pahala. Niatkan semuanya itu lillahi ta'ala. Yang ketiga, jangan membaca komen. Kenapa kita tidak boleh membaca komen? Karena mungkin dalam komen-komen orang-orang itu, namanya netizen, akan bermacam-macam jenis komen. Terkadang memberikan suatu keburukan bagi kita yang membaca. Kenapa? Nah, dari komen-komen ini, jika kita terpengaruh dari komen orang-orang yang menjelekkan ataupun yang memberikan tanggapan-tanggapan buruk, bisa jadi akan mempengaruhi diri kita yang awalnya kita ingin menjadi berniat baik, karena membaca komen-komen yang mengandung hinaan, mengandung caci maki, atau bahkan menjadi suatu komplain setiap orang yang membacanya. Jadi sekali lagi, berusahalah untuk menghindari tidak membaca komen yang ada di. Yang terakhir adalah batasi waktu. Scrolling itu memang sangat mengasyikkan. Apalagi ketika kita membaca konten orang lain, hati kita terbawa, jiwa kita terbawa, asyik, maka waktu pun berlalu dengan sia-sia. Kenapa dikatakan sia-sia?
Yang pertama, ketika kita scrolling semuanya, baca terus sampai kita melupakan waktu, maka ketika kita meninggalkan suatu kewajiban akan menjadikan scrolling ini tidak bermanfaat. Bahkan ketika kita meninggalkan kewajiban, itu menjadi sebuah dosa. Jadi berusahalah untuk membatasi waktu ketika kita bermain media sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi motivasi, menjadi hal yang mengingatkan kita bahwasanya kita harus berhati-hati dalam bermain di media sosial. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.